Film ini dimulai dengan karakter utama, Benjamin, seorang hacker yang duduk di ruang interogasi. Namun, dia tidak ditangkap, melainkan menyerahkan diri dengan berjalan langsung ke kantor Europol. Dia mengaku dapat membawa mereka kepada kelompok hacker, teman-temannya, dan bahkan mafia cyber Rusia, tetapi dengan satu syarat, dia hanya mau berbicara dengan Hannah, seorang spesialis divisi kejahatan siber. Saat Hannah tiba, dia langsung bertanya mengapa Benjamin menyerah dan mengapa dia secara khusus memintanya. Saat itulah Benjamin mulai menceritakan kisahnya. Sejak kecil, Benjamin adalah anak yang kesepian tanpa teman. Benjamin dikenal dengan nama, "Siapa Aku?" Namun, ada satu hacker yang berada di puncak segalanya, Mer X. Dia adalah legenda, yang terbaik di antara yang terbaik. Hingga suatu hari, nasib memberinya kesempatan. Dia bertemu Mari di universitas dan bertekad untuk membuatnya terkesan. Dia pun meretas sistem kampus untuk mencuri jawaban ujian. Namun, rencananya gagal. Saat menyelinap ke ruang server dengan kunci curian, seorang petugas keamanan memergokinya. Benjamin dijatuhi sanksi pelayanan masyarakat. Dia terpaksa menghabiskan waktu mengumpulkan sampah di jalanan. Di tengah frustrasi, dia bertemu dengan Max, seorang pria dengan kepercayaan diri tinggi yang membuatnya langsung tertarik. Max tidak berbasa-basi. Dia langsung mengatakan bahwa hidup ini tidak adil dan bahwa Benjamin hanyalah seorang pecundang. Namun, ketika Benjamin mengakui bahwa dia pernah meretas server universitas, Max langsung tertarik. Benjamin diundang ke pesta liar. Mengingat aturan ketiga dalam peretasan, bersenang-senanglah Benjamin memutuskan untuk pergi. Pesta itu kacau, penuh dengan mahasiswa mabuk. Dia merasa tidak cocok, sampai Max membawanya ke atas untuk bertemu dengan dua hacker lain, Stefan, seorang programmer, dan Paul, seorang insinyur. Mereka membentuk sebuah tim, tetapi masih kekurangan satu peran penting, seorang ahli pengkodean. Itulah posisi Benjamin. Untuk membuktikan keahliannya, dia meretas jaringan listrik kota dan menyebabkan pemadaman listrik di seluruh distrik. Tiba-tiba, pesta menjadi gelap. Kekacauan pun terjadi ketika polisi datang membubarkan kerumunan. Di sebuah kafe, Max mengambil struk lama dari tempat sampah dan, dengan sedikit kepercayaan diri serta keluhan yang ditempatkan dengan baik, berhasil mendapatkan 2 donat gratis. Dia memberikan salah satunya kepada seorang tunawisma di luar. Ini bukan soal makanan, melainkan membuktikan satu hal, orang muda dimanipulasi jika tahu cara melakukannya. Tim mereka segera merencanakan misi berikutnya. Mereka mencuri sebuah van dan menyusup ke pertemuan neo-Nazi. Hanya Stefan dan Benjamin yang cukup berani untuk masuk. Dengan menggunakan undangan palsu dan kepercayaan diri berlebih, mereka berhasil menyelinap ke dalam acara tersebut. Sementara Ben meretas laptop di atas panggung, Stefan menyiapkan proyektor kecil. Rencana pun berjalan. Sebuah video parodi yang mengejek Hitler muncul di layar raksasa, menyebabkan kekacauan besar. Para neo-Nazi marah dan berusaha mencari pelakunya. Saat mereka menyerbu ke arah van, para hacker sudah lama pergi. Itu adalah misi pertama mereka sebagai sebuah tim, dan berhasil. Kembali ke ruang interogasi, Hannah skeptis dengan cerita Benjamin. Namun, Benjamin hanya tersenyum. Sementara itu, rumah Ben kini berubah menjadi markas CLAY. Mereka tidak tertarik pada uang atau kekuasaan. Bagi mereka, peretasan adalah tentang kekacauan, bersenang-senang, dan membuktikan bahwa tidak ada sistem yang benar-benar aman. Aksi mereka berikutnya dilakukan dari atap gedung. Mereka menyadap jaringan komunikasi keuangan, meretas bursa saham, dan sebagai lelucon, mengubah grafik harga menjadi gerakan tangan yang tidak senonoh. Dengan setiap peretasan, mereka meningkatkan taruhannya. Mereka menyusup ke perusahaan demi perusahaan dan mengunggah video lelucon mereka secara online. Logo topeng badut mereka mulai dikenal di mana-mana, dan media mulai melaporkan tentang mereka. Namun, bagi Max, itu belum cukup. Dia tidak ingin hanya menjadi meme internet, dia ingin dihormati oleh para hacker sejati. Targetnya, Mar X. Namun, ketika akhirnya Mar X memperhatikan mereka, itu bukanlah pengakuan yang diharapkan Max. Sebaliknya, Mar X mengirim mereka dokumen investigasi Europol, yang menyebut CLAY sebagai sekelompok amatir tidak berbahaya. Ditentukan untuk membuktikan diri, mereka menargetkan peretasan terbesar mereka, server Badan Intelijen. Namun, peretasan ini membawa konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Ketika Benjamin menyadari bahwa semuanya mulai lepas kendali, dia memutuskan untuk melakukan hal yang tak terpikirkan.
Dia menyerahkan diri ke Eropol dan menawarkan sebuah kesepakatan, tetapi dengan satu trik terakhir yang akan mengubah segalanya. Dan disinilah cerita sesungguhnya terungkap. Mereka menargetkan peretasan terbesar mereka, server Badan Intelijen. Namun, peretasan ini membawa konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Ketika Benjamin menyadari bahwa semuanya mulai lepas kendali, dia memutuskan untuk melakukan hal yang tak terpikirkan. Dia menyerahkan diri ke Eropol dan menawarkan sebuah kesepakatan, tetapi dengan satu trik terakhir yang akan mengubah segalanya. Kemudian, Hannah memeriksa tubuh seorang hacker dari France yang ditembak mati mungkin oleh mafia cyber Rusia. Ya interogasi, Ben menaruh 3 selongsong peluru di atas meja, 3 tembakan 3 teman. Dia menawarkan Hannah kesepakatan perlindungan saksi dengan imbalan tanah liat dan Tuan X. Sementara itu, di internet gelap, rumor menyebar Tuan X mengkhianati orang-orangnya sendiri, menyerahkan teman-teman ke FBI. Bingung, Tuan X mencari melalui forum anonim, mencoba memahami apa yang terjadi. Kemudian di tengah kekacauan digital cloningannya muncul seseorang telah mencuri identitasnya menggunakan akunnya terhadapnya sebagai Tuan X palsu. Melepas topengnya itu sama sekali bukan penipu itu Ben, dia memainkan idolanya, mengungkap identitas aslinya, seorang remaja Amerika kurus kering biasa yang bahkan tidak menyelesaikan sekolah menengah atas. Beberapa detik kemudian, FBI menyerbu masuk dan menangkap Tuan X. Hannah memberitahu Ben bahwa dia akan segera bebas dengan nama baru dan kehidupan baru, tetapi saat dia mengusir keraguan Chris dalam sesuatu tidak beres, dia mengunjungi kembali, rumahnya yang terbakar itu masih berdiri utuh. Dia menanyai Mary, tetapi gadis itu bersikeras dia belum melihat Ben sejak sekolah. Bagian terakhir jatuh pada tempatnya ketika dia berbicara dengan dokter keluarganya. Ibu Ben menderita gangguan identitas disosiatif, dan itu bahasa Indonesia turun-temurun. Lebih buruk mengendarai obat yang diminum Ben dapat memperparah gejala. Mengunjungi neneknya, mengonfirmasi kecurigaannya, selongsong peluru yang dia taruh di meja itu bukan dari teman-temannya, yang terbunuh itu adalah peluru Soviet lama peninggalan dari Perang Dunia II. Rekan satu tim Ben tidak pernah ada, mereka adalah pecahan dari pikirannya, kepribadian yang dia ciptakan masing-masing mewujudkan sifat yang dia miliki atau sangat dia harapkan. Dia miliki setiap peretasan, setiap pembobolan, setiap operasi, itu semua dia sendiri. Ketidakstabilan mentalnya membuatnya mustahil untuk menempatkannya dalam perlindungan saksi. Hannah bersiap untuk membawanya ke pengadilan. Saat mereka mengemudi, Ben meminta maaf karena meretas komputernya dan pada saat itu dia membuat keputusan. Dia menyerahkannya satu peretasan terakhir. Jika dia dapat menembus server Euro dan menghapus identitasnya, dia bisa berjalan bebas. Saat dia melihatnya pergi, dia mengajukan satu pertanyaan terakhir, apa triknya? Ben menyeringai, mengatakan bahwa orang melihat apa yang ingin mereka lihat dan begitu saja dia menghilang ke dunia, tetapi secercah keraguan melintasi wajah Hannah. Di adegan terakhir, Ben yang berubah berdiri di dek kapal lautan membentang tanpa henti di hadapannya, langkah kaki mendekat dari belakang Mary, diikuti oleh Max dan yang lainnya. Dari tanah liat kebenaran, terungkap seluruh cerita tentang gangguan identitas disosiatif, ilusi yang dibuat dengan hati-hati, penipuan sempurna yang dirancang untuk memanipulasi agen Hannah agar memberinya akses ke server sehingga dia bisa menghapus identitasnya. Yang dikompromikan dan bagian terbaik yang hampir tidak dia lakukan harus melakukan apapun sedikit gangguan yang dipentaskan. Mari bermain bersama di saat yang tepat, dan sisanya adalah pikiran Hannah sendiri yang mengisi kekosongan trik terhebat yang pernah dilakukan, rekayasa sosial murni yang terbaik.